Oke, welcome to Total Politik. Ini background ini tadinya kosong nih ya. Sekarang penuh dengan barang-barang. Ini barang-barang siapa? Siapa yang pindahin barang-barang ke sini nih? Emang orang tuh kalau barang berantakan pun bisa jadi estetik di tangan orang yang tepat gitu. Kalau di tangan gua barang-barang yang tepat pun bisa jadi berantakan kalau ditaruh. Itulah gunanya lu punya sentuhan-sentuhan estetik orang-orang kreatif ini. Terima kasih kepada Kevin Atu, Divio Winata, terus ada Rian, Fauzan, Angga, dan lain-lain yang sudah terlibat dalam memindahkan barang-barang ini ke sini. Nah, ini kepanjangan nih opening gua. Oke, kali ini gua akan berbicara soal politik balas budi. Oke, di dalam perjalanan politik kita ya, terutama di tahun 2014 gitu, narasi soal politik balas budi ini muncul kembali. Awalnya dulu tahun 2004 gitu misalnya ketika, Pak SBY bertarung melawan Bu Mega di dalam pertarungan Pilpres. Ketika itu Pak SBY sebelumnya adalah pembantunya Bu Mega, pejabatnya Bu Mega, menterinya Bu Mega. Kemudian di dalam pertarungan Pilpres Pak SBY maju dan kemudian menjadi kompetitornya Bu Mega ya dengan image gitu sebagai seorang pejabat yang dizolimi gitu. Ini sangat terkenal kan istilah. Ini bukan pengkhianatnya Bu Mega, ini tapi orang yang dizolimi gitu. Jadi selalu kalau dalam politik antara pengkhianat dan orang yang dizolimi itu kan batasnya satu, lu mendukung siapa? Kalau lu mendukung Bu Mega, Pak SBY akan jadi pengkhianat ketika itu. Kalau lu mendukung Pak SBY, lu akan memandang Pak SBY sebagai orang yang dizolimi gitu ketika 2004. Nah, Pak SBY maju 2 kali, menang Pilpres, dan kemudian di panggung politik 2014 ketika Pilpres dihelat ada 2 calon, yaitu Pak Prabowo melawan Presiden Jokowi, waktu itu masih Gubernur DKI. Ini cerita soal politik balas budi ini kembali juga muncul ya. Bagaimana kita tahu Pak Jokowi adalah seorang gubernur yang karir politiknya dari Solo ke Jakarta itu tercapai karena berkat campur tangannya Pak Prabowo. Gua sebagai seorang pekerja politik gitu waktu itu masih sempat melihat bagaimana Bang Fadlizon ikut rombongan Pak Jokowi kemana-mana gitu. Masih sempat gitu ngelihat tokoh-tokoh orang kayak Pak Prabowo naik panggung kampanye mendukung Pak Jokowi di Pilkada DKI 2012 ketika itu. Dan ketika 2014 masuk, Pak Jokowi menjadi sebuah pilihan yang rasional bagi Bu Mega gitu untuk maju di Pilpres dan kemudian menang di Pilpres 2014. Begitupun juga Pak SBY di 2004 gitu. Beliau merasa maju sebagai capres itu adalah pilihan yang rasional karena melihat angka survei dan elektabilitas. Beliau yakin untuk bisa memenangkan Pilpres, beliau maju. Nah, itu yang terjadi di 2014. Pertarungan antara hati, antara rasa untuk membalas budi, untuk menjaga kepercayaan orang yang pernah menolong, mendorong secara politik, dan juga rasionalitas, pilihan yang rasional. Ketika survei tinggi ya pilihannya untuk bertarung ya sangat dimungkinkan gitu. Nah di 2019 Pak Jokowi kembali melawan Pak Prabowo. Di situ pertarungannya antara seorang presiden, Pak Jokowi sebagai presiden, dan penantangnya adalah Pak Prabowo gitu. Jadi misalnya
kembali cerita DKI itu muncul ketika Pak Jokowi bilang, "Wah, saya tidak keluar apa-apa waktu di DKI," gitu misalnya. Nampak video Pak Hasyim tertawa, Pak Prabowo ketawa karena beliaulah dulu yang mensupport Pak Jokowi di DKI. Nah, pertarungan itu muncul di 2019 lagi dan kemudian Pak Jokowi berhasil menjadi pemenang dan Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi dan diberikan posisi yang sangat strategis yaitu Menteri Pertahanan. Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi sekaligus itu adalah jabatan sipil pertamanya Pak Prabowo gitu. Jadi ini ada sejenis nuansa balas budi juga gitu. Bagaimana Pak Jokowi ingin memberikan sesuatu yang mana ke orang yang pernah menolong karir politiknya gitu. Nah, itu juga tampak juga nuansa itu misalnya di pidatonya Pak Jokowi di acara ulang tahunnya Partai Perindo, sekarang jatahnya Pak Prabowo gitu. Saya menang 2 kali di Solo, menang di DKI, Pilpres 2 kali gitu. Pak Jokowi belum pernah kalah lah gitu intinya pesannya. Nah, tapi sekarang jatahnya Pak Prabowo gitu. Nah, ini juga ada nuansa itu gitu, nuansa soal balas budi gitu. Nah, ini menjadi sebuah cerita gitu ya, kenapa akhirnya wah ini soal balas budi karena endorsement itu nggak di ruang kosong, ada konteksnya yang begitu panjang tadi gitu. Ada konteks pertarungan politik yang sudah dijalani oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bagaimana hubungan mereka sebagai kompetitor itu berlangsung selama 2 kali pemilu, tapi pernah juga jadi kolaborator di mana Pak Prabowo berada di atasnya Pak Jokowi gitu. Sebagai pimpinan partai yang mendukung seorang kandidat calon gubernur di DKI tahun 2012 yang merupakan mantan wali kota Surakarta. Nah, ada nuansa itu. Ada nuansa itu dan apakah dukungan Pak Jokowi akan bulat ke Pak Prabowo di 2024 nanti tentunya itu juga menjadi sebuah pertanyaan gitu. Kalau memang bulat berarti memang ada upaya untuk membalas budi gitu di dalam politik, di dalam pertarungan politik. Nah, menariknya nih di 2024 ada 2 kandidat yang sangat kuat selain Pak Prabowo. Jadi ada Pak Prabowo, masalah balas budinya Pak Prabowo sekarang ya beliau tunggu dibayar budinya lah gitu. Jadi karena dulu pernah bantu orang nih sekarang Pak Prabowo menunggu orang membayar balas budi kepada Pak Prabowo gitu. Ini konteksnya agak berbeda. Nah, tapi ya di sisi yang lain ada 2 orang yang juga bermasalah dengan perbudi-budian ini. Budi Adiputro ini memang bermasalah. Ini ada 2 orang lain ya yang bermasalah dengan politik budi ini ya. Yang satu Mas Anies Baswedan, yang satu lagi Mas Ganjar Pranowo. Pertama kita masuk di Anies Baswedan dulu. Anies Baswedan ini bermasalah dengan budi-budinya ini ya dengan Pak Prabowo yang juga ceritanya sama kayak Pak Jokowi. Ketika menjelang Pilgub 2017 Pak Anies baru saja di-reshuffle oleh Pak Jokowi gitu. Yang dulunya juru bicara Pak Jokowi paling top, Pak Anies ini. Kemudian harus di-reshuffle karena berbagai macam persoalan selama 2 tahun. 2 tahun Pak Anies duduk di jabatan Menteri Pendidikan. Nanti gue akan bahas tema ini sendiri lagi nih. Ini ada ide lagi nih gue mau ngomong. Konten setelah ini gue mau syuting soal Pak Anies jadi menteri ini. Nah, kemudian di reshuffle nganterin anak ke sekolah naik motor viral naik di Detik waktu itu gue ingat betul naik di Detik Mas Anies viral, wah ini bisa jadi calon gubernur kita kata orang-orang sebagian. Belum polarisasi aman, polarisasinya nggak suka Ahok aja waktu itu
Yang kemudian yang nggak suka Ahok ini berhimpun, ya kita dorong Anies Baswedan gitu kan, majulah Anies Baswedan namanya muncul dan Pak Prabowo memberikan stempel ketika itu, ya kan. Jadi Pak Prabowo berjasa juga terhadap politiknya Anies Baswedan nih. Kalau misalnya Anies Baswedan maju, dia akan berhadapan dengan Pak Prabowo maju gitu, misalnya dia akan berhadapan dengan orang yang pernah berjasa terhadap karir politiknya. Apakah Mas Anies akan memikirkan balas budi ini atau jasanya Pak Prabowo sehingga beliau menunggu lagi Pilkada DKI, atau karena melihat surveinya yang sangat tinggi gitu di panggung politik nasional, ini pilihannya rasional. Seperti Pak Jokowi tadi, angkanya rasional nih. Ya udah kita maju aja gitu. Apakah pakai pikiran gitu kan, pakai matematika, perhitungan logis gitu kan, logis, atau pakai eh, pakai rasa tadi, pakai rasa balas budi, pakai perhitungan-perhitungan lainnya gitu. Perhitungan-perhitungan yang sifatnya lebih emosional gitu. Pilihan yang rasional apa yang perhitungan yang emosional gitu. Dua-duanya merupakan sebuah perhitungan. Nah, Mas Anies akan berhadapan dengan situasi itu dan itu tentunya tidak mudah bagi Mas Anies juga gitu. Bahwa Mas Anies akan berhadapan dengan orang yang pernah memberikan jalan politik ketika beliau baru saja kehilangan jabatan politik gitu. Jabatan yang sangat strategis, yaitu Menteri Pendidikan. Selama 2 tahun beliau duduk di jabatan yang sangat strategis tersebut gitu. Nah, yang kemudian masuk ke langkah selanjutnya, kalau sekarang kita lihat Nasdem mencalonkan Mas Anies, ya artinya ada upaya untuk Mas Anies berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Karena udah mau dicalonkan oleh Nasdem gitu, ini udah mau untuk mengambil langkah yang perhitungan yang rasional ketimbang perhitungan yang emosional tadi, soal balas budi, soal membayar jasa seorang Pak Prabowo gitu. Artinya Mas Anies sudah memilih satu langkah yang lain. Sebagaimana halnya Mas Anies dan Pak Prabowo, ada cerita lagi antara Mas Ganjar dan Mbak Puan. Ini cerita yang mirip juga. Bagaimana waktu Pilkada Jawa Tengah ketika itu ada Pak Bibit yang merupakan seorang incumbent gubernur yang kemudian tidak didukung oleh PDI Perjuangan lagi, harus berhadapan dengan PDI Perjuangan, yang mana PDI Perjuangan itu waktu itu belum ada tokoh yang memiliki elektabilitas yang sangat mumpuni. Jadi paling tidak seingat gua waktu itu di survei-survei jelang Pilkada Jawa Tengah 2013 itu ada 2 tokoh yang sangat menonjol di PDI Perjuangan. Yang pertama itu Rustri Ningsih ya, seorang pejabat yang malang melintang juga di Jawa Tengah ya. Yang kedua adalah anggota DPR RI dulu dan sekarang menjadi inovator dengan gagasan Bukit Algoritma, Budiman Sujatmiko. Nah, 2 orang ini yang memiliki kekuatan elektoral yang sangat besar di Jawa Tengah ketika itu. Nah, nama Mas Ganjar sendiri berada di angka yang sangat kecil, yang berada di bawah angka 2% paling. Sangat kecil sekali. Nah, Mas Ganjar ini angkanya ya persis kayak Bu Puan sekarang lah. Bedanya resistensinya nggak, ya karena orang belum tahu Mas Ganjar aja waktu itu. Ya, tapi angkanya sangat kecil. Dan waktu itu pertarungan di Jawa Tengah sendiri komandoi langsung oleh Mbak Puan Maharani, yang mana Mbak Puan waktu itu adalah seorang politisi Senayan gitu ya, anggota DPR RI yang menduduki jabatan ketua fraksi PDI Perjuangan. Nah, Mas Ganjar waktu itu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Jadi memang
bagaimana ketika itu sosok Puan Maharani menjadi jaminan elitnya Mas Ganjar gitu ya, untuk mencalonkan di Pilkada Jawa Tengah 2013. Dan yang mana hasilnya sekarang kita lihat Mas Ganjar berhasil 2 kali terpilih sebagai gubernur di Jawa Tengah. Jadi pertarungan ini juga dihadapi oleh Mas Ganjar, apakah akan berjuang sampai titik akhir dengan basis elektabilitas yang sangat tinggi tadi. Ya, di mana-mana gue selalu bilang Mas Ganjar ini adalah manifestasi dari kecintaan orang terhadap Pak Jokowi gitu. Apakah angka ini akan diperjuangkan terus sampai last minute dan hingga berhasil mendapatkan restu Ketua Umum PDI Perjuangan? Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh Mas Ganjar sekarang, sudah menyatakan kesiapan apabila diperintahkan partai gitu. Itu sudah dinyatakan oleh Mas Ganjar di banyak kesempatan. Atau memang Mas Ganjar mulai berpikir lagi soal balas budi ini akan saya ambil atau saya akan mengambil balas budi gitu. Saya akan memilih untuk saya tidak akan bertarung gitu. Karena Bu Puan pernah menolong karir politiknya gitu misalnya. Tapi kayaknya ya, gue setuju sama kawan kita Bang Adriano Kalbi bilang bahwa kalau mau maju tuh emang harus berani ngejilat ludah sendiri gitu. Itu kata Bang Adri ya. Bisa jadi ada yang setuju dengan itu, tapi juga ada orang-orang yang berpikir soal kesetiaan itu jauh lebih penting, soal balas budi itu jauh lebih penting gitu. Jadi memang pertarungan politik balas budi yang mengharukan ini, mengharu biru ini muncul di setiap momen elektoral ini menandakan bahwa pertarungan-pertarungan elit politik kita itu saling terhubung satu sama lain. Jadi di politik itu orangnya nggak banyak, orangnya itu aja, sehingga orang itu bisa bertemu satu sama lain di panggung politik. Hari ini bisa jadi kawan, besok bisa jadi lawan. Maka dari itu yang lebih kenceng menghantam orang, yang lebih keras menghantam orang itu jarang dari kalangan partai politik. Ada, tapi sangat jarang. Karena politisi itu nature-nya akan beraliansi atau berkompetisi gitu. Nanti di masa depan bisa aja mereka berkompetisi, atau di masa akan datang bisa aja mereka beraliansi. Jadi kalau lu pukul orang kenceng-kenceng, masa depan itu akan jadi hambatan untuk beraliansi. Nah, inilah yang terjadi dengan elit-elit lama kita dulu yang berada di usia di fase politisi senior gitu ya. Mereka banyak masalah-masalah personal yang kita sama-sama tahu, misalnya kayak Pak SBY dan Bu Mega, Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo dan lain sebagainya. Banyak persoalan-persoalan personal itu yang kita tahu. Tapi hebatnya elit-elit senior kita, ini harus gua garis bawahi, di tengah pertikaian-pertikaian personalnya mereka, ya, di tengah persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka satu sama lain, masalah kenegaraan itu tetap berjalan. Negara tetap berjalan pada relnya. Negara tetap berjalan dengan fungsi-fungsinya. Coba salah satu elit itu tiba-tiba menggerakkan massa gitu untuk menghancurkan istana kepresidenan gitu. Apa tidak ada peristiwa berdarah di Indonesia? Nah, ini yang terjadi di banyak negara-negara dalam periode demokratisasi, ya. Massa digerakkan, terus militer digerakkan juga oleh aktor-aktor militer yang tersinggung secara personal. Kemudian peristiwa berdarah datang, jatuh, dan setelah
masa demokratisasi kembali ke era otoritarianisme lagi. Nah, disinilah hebatnya senior-senior kita yang harusnya generasi selanjutnya itu jauh lebih hebat lagi, jauh lebih progresif lagi. Sampai jumpa di ngomong sendiri berikutnya. Dah.